Jadi kalau ada yang tanya sekarang, apa itu hipnosis? Hipnosis adalah diterimanya ide tanpa kritik. Itu di luar yang tidur siapa belum? Belum. Coba dibangunkan. Bangunkan. Ya, coba dibangunkan. Mau bangun enggak? Nangin, Mbah. Wes, kelalinan. Coba dua teman muda ini yang barisan kan enggak apa-apa buat contoh ya. Kalau bagi-bagi semuanya itu enggak enak orang contoh ini. Monggo, Mas siapa tadi Mas Riz sama Teguh. Mas Haris, Mas Teguh. Ya, buat untuk menjelaskan saja. Monggo. Waalaikumsalam. Sudah percaya diri ya? Insya Allah. Jadi hipnosis itu pengertian dasarnya adalah diterimanya ide tanpa ide itu apa sih? Gagasan. Ide atau gagasan yang berlangsung lama dan semakin menguat akan menjadi sebuah keyakinan. Jika sebuah ide sudah menjadi keyakinan dan mengakar di batin kita, ini akan sulit sekali diganti. Kalau ide-ide bagus itu layak diperkuat dan layak dipertahankan. Tapi kalau ide-idenya itu ide-ide negatif seperti saya orang yang tidak percaya diri, saya orang kecil, saya orang miskin, saya sering gagal, saya jomblo menaun. Ide-ide negatif seperti itu ketika berada di pikiran bawah sadar kita atau batin kita terlalu lama, maka akan menjadi sebuah gagasan, menjadi sebuah keyakinan, dan ini akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Sampai di sini bisa dimengerti? Terhadap ide-ide yang negatif seperti ini, selayaknya dipertahankan atau diganti? Diganti dengan apa? Ide-ide yang positif. Saya tidak percaya diri. Ini harus dibuang, dilepas, diganti dengan ide baru. Saya adalah orang yang penuh rasa percaya. Saya sakit, harus diganti dengan saya sehat. Saya miskin, harus diganti dengan saya lemah, harus diganti dengan saya kesurupan, harus diganti dengan pura-pura kesurupan. Nah, sebetulnya banyak cara bagaimana sebuah ide itu bisa masuk ke pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu gampangannya supaya mudah dipahami ke batin seseorang. Banyak cara. Hipnosis hanyalah salah satu tekniknya saja. Ide bisa masuk secara otomatis ke pikiran bawah sadar seseorang ketika ide itu diberikan oleh orang yang memiliki otoritas tinggi. Ya ini ngomong karo muridnya. Ya ini karo muridnya otoritasnya tinggi mana? Murid pasti samikna. Bener gak? Mau suruh apapun mah. Ide ini juga bisa masuk ke pikiran bawah sadar seseorang ketika ide atau gagasan atau saran atau masukan atau sugesti ini dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Contoh, orang yang berulang kali gagal. Kamu itu usaha apa lagi, usaha apapun gagal, usaha lagi gagal lagi, usaha lagi gagal lagi. Bakatmu itu miskin. Lama-lama gagal, ini akan mengakar. Sehingga ketika suatu saat dia harus bangkit berusaha, dia tidak memiliki kepercayaan diri yang kuat. Karena apa? Saya tidak punya bakat bisnis. Usaha apapun yang saya lakukan selalu gagal. Maka ketika dia usaha, sementara di dalam batinnya ada kata-kata itu, ada belief itu, ada ide itu tertanam tidak sengaja, maka usaha apapun yang dilakukan pasti akan menuai kerugian dan kebangkrutan. Sampai entek oman Pak, kalau program ini tidak dilepas. Anak-anak yang sering dikatakan bodoh, goblok, nakal, berulang kali di sekolah dikatakan nakal, di rumah dikatakan goblok. Nah, dia tidak akan bisa mencapai penghidupan yang lebih baik. Karena tertanam di pikiran bawah sadarnya
Saya orang nakal. Saya anak yang tidak layak, tidak berhak mendapat hal apapun yang baik dalam kehidupan ini. Kan gitu implikasinya. Sampai di sini saya mengerti? Nah, ide nakal, ide goblok, ide gagal dan lain sebagainya yang negatif-negatif itu harus dibuang. Tetapi tidak mudah membuangnya dari hati kita kalau kita tidak tahu ilmunya. Nah, cara untuk membuang ide-ide negatif dan cara untuk memasukkan ide-ide yang positif itu caranya dengan belajar ilmu ini. Hipnosis, terus nanti kita lanjutkan pada hipnosis, kemudian dikembangkan pada selling, pada jual beli, ya nantinya selling. Dikembangkan pada pendidikan teaching, dikembangkan pada dunia terapi, nanti jadinya tuh, ide gagasan bisa masuk secara otomatis diberikan oleh orang yang punya otoritas tinggi. Yang kedua, diulang. Maka sering-seringlah mengulang kalimat-kalimat yang positif. Saya sehat, saya kuat, saya segar, saya bugar. Iya. Contoh nih. Coba, saya punya otoritas nih ya. Dia tidak saya hipno. Ini air putih ya. Ini untuk menunjukkan aja. Coba diminum rasanya kayak apa. Iya. Ya, cukup tahu rasanya aja. Gimana? Tawar ya. Saya punya otoritas tinggi di matanya dia. Saya tidak akan menghipnonya dia. Saya akan menggunakan power otoritas saya untuk mengubah gagasan ide air tawar menjadi pahit. Bisa dimengerti? Oke, saya katakan, Mas Teguh, sama lihat air ini. Ini bukan air yang sehat. Air ini pahit rasanya. Coba ucapkan nama. Katakan, air pahit. Air pahit, air pahit, pegang. Air ini pahit, pahitnya seperti brotowali. Air ini pahit, pahitnya seperti brotowali. Air ini pahit, pahitnya seperti brotowali. Semakin diminum, semakin pahit seperti brotowali. Semakin diminum, tubuh saya semakin kaku karena pahitnya seperti brotowali. Tubuh saya kaku. Meminum air, tubuh saya kaku. Air pahit, meminum air, tubuh saya kaku. Enggak masalah. Coba diminum air ini. Saya tidak hipno ini. Saya hanya menggunakan power otoritas. Dan diulang. Coba lagi. Baik, minum lagi tidak apa-apa. Tadi ada program berikutnya. Minum satu teguk, kaku kakinya, tidak bisa ditekuk, ya gitu terus, tidak bisa diluruskan. Minum satu teguk. Ini saya punya otoritas nih, coba minum satu teguk. Pahit, kakinya kaku, minum. Siti air, minum pahit ya. Oh, sekarang minum lagi, tangan kirinya kaku. Coba gerakkan tangan kirinya. Ya, minum lagi, sedikit lagi, lehernya kaku sekarang. Ya. Tadi ada minum pahit, minum kaki kaku, minum tangan kiri kaku, minum leher kaku. Sekarang coba berdiri. Coba gerakkan tangan kirinya. Coba nengok kanan atau kiri. Sampai di sini bisa dimengerti? Karena tingkat sugestivitas yang tinggi, saya tidak perlu menggunakan ilmu hipno, cukup saya menggunakan power otoritas. Sampai yang sudah jadi guru sangat mudah. Sampai yang sudah jadi kiai sangat mudah. Tidak perlu belajar hipno. Kalau hanya untuk seperti itu, asal tahu, karena saya belum tahu karena bingung. Jadi katakan ke anak-anak saya, kamu luar biasa nak. Besok kamu jadi orang sukses, kamu cerdas, kamu pintar. Harusnya begitu, jangan kamu goblok. Kalau misalkan bicara soal salah, tidak apa-apa. Setiap manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana dia bisa memperbaiki. Semangat untuk besok lebih baik lagi. Semangat untuk belajarnya lebih kuat. Untuk besok itu bahagia. Jangan malah kalau tidak pintar-pintar,
besok kamu sulit mencari kerjaan, besok kamu sulit cari jodoh, besok kamu mau jadi apa? Lah dilalah nyanyinya gemplek bolak-balik jadi. Akhirnya lulus sekolah, lulus kuliah, tidur aja di ruangan rumah, di dalam rumah, nggak mau kemana-mana. Kenapa? Gemplek bolak-balik jadi kodok itu tadi. Saya kan mainnya gitu. Kalau jadi manten, yogurt, mantenan. Kalau jadi pacar, yogurt, pacar. Orang masih tenang. Karena salah memberikan sugesti kepada salah memasukkan ide kepada diri sendiri. Ya tinggal diulang-ulang. Air netral tawar, minum. Bukan sendiri kan bisa. Jadi tahu sugesti apa yang ada di dalam diri saya selama ini, sudah tahu caranya. Berarti untuk memasukkan sugesti yang positif ketika dilawan sugesti negatifnya. Takut saya berani. Sudah tawar? Coba diminum lagi, sudah tawar? Sudah? Sedikit pahit. Coba sedikit ya. Katakan tawar dan saya minum. Air ini adalah air obat, air asma, air doa. Bacakan Fatihah kan biar jadi air doa beneran. Meminum air ini tubuh saya sehat, tubuh saya kuat. Semua fungsi tangan, kaki dan leher saya normal. Pelat pasti normal kembali 100%. Bacakan Fatihah dulu tiup. Nanti seperti rukyah ya. Jadi kan air doa, air asma. Jadi sugesti itu ini ada air doa, air asma. Anda minum, Anda makin sehat, makin kuat, makin segar, makin kuat, makin makin kaya raya, dagangan laris. Nah, itu. Sugestinya itu diulang-ulang. Coba minum lagi. Gerakan tangannya sekarang. Nah, kepala, kaki. Alhamdulillah. Otoritas dan diulang. Yang ketiga, sebuah sugesti, gagasan, ide bisa masuk ketika orang itu terkejut, kaget. Contoh, hei, dasar anak goblok, kaget ya, hei, kaget ya. Sugesti yang masuk, goblok, anaknya tambah dolar rapi terima. Sering nggak gitu seperti itu kita? Nah, sebaiknya kalau kita terpaksa harus membuat orang itu kaget, pinter, itu bisa juga. Ya, coba pas ini mas. Banzer ya. Jadi ketika seseorang yang terkejut, maka sugesti bisa masuk. Makanya ketika kita terpaksa harus membuat terkejut orang, sugestinya yang baik-baik. Anak kaget nih lagi main HP asli. Dari belakang kan bisa. Hayo, kan anak kaget nih. Hayo lagi apa? Main HP luar biasa semangatnya, sholat harus lebih luar biasa. Kan enak. Bukan, hayo main HP terus nggak belajar. Sholatnya jadi malas, nilainya jadi acak-acakan, ya sudah. Main HP-nya tidak sembuh, malah tambah main HP terus. Gimana mau sembuh coba? Belajar malas, sholat malas, belajar berat dulu sekarang. Lebih jauh, mana sugesti yang padahal Islam mengajarkan kita untuk selalu berkata-kata yang ucapan adalah jadi kapanpun Anda terpaksa harus mengagetkan seseorang, berilah sugesti yang baik. Termasuk ketika sampai ingin memberikan sugesti kepada anak, buat dia terkejut. Terkejut kan tidak harus negatif. Biasanya anak itu tidak pernah mendapatkan perhatian lebih dari sampean. Tiba-tiba sampai pulang kerja bawa es krim. Nah, anak sini datang dikasih hadiah, terkejut dia. Tumben-tumbennya bapaknya ngasih hadiah es. Yo, bapak punya hadiah es krim, seneng kan? Lagi seneng itu kemudian dikatakan, nah kamu anak yang baik. Bapak tadi pas Mas Bas mau pas lewat ada toko es krim, seperti melihat, seperti mendengar kamu itu membaca hafalan apa, kamu lagi belajar apa. Bapak terus akhirnya teringat untuk memberikan es krim. Semoga dengan ini kamu lebih semangat lagi untuk ngajinya, untuk sholatnya. Semoga
dengan ini kamu lebih mudah cepat menghafal. Kalau besok hafalannya tambah, tak berikan lagi. Loh, diberi apresiasi positif seperti itu. Hadiah ini adalah salah satu cara membuat orang terkejut. Sahabat pernah dengar enggak kejahatan hipnosis ya? Kejahatan yang mengatasnamakan orang dibuat terkejut kemudian diberi sugesti, dibuat terkejut, dapat hadiah, digiring, akhirnya malah kehilangan uang. Dikejutkan dengan informasi saudaranya kecelakaan atau kena urusan polisi, ketipu lagi. Itu kan dibuat terkejut namanya. Dibuat terkejut dengan info. Sampai di sini bisa dimengerti. Jadi kalau ada orang yang dibuat terkejut seperti itu sebetulnya hanya mengatasnamakan hipnosis. Itu bukan hipnosis. Hipnosis itu ada strukturnya. Kalau hanya sekedar buat seperti itu, cukup dibuat terkejut saja, orang sudah bisa memasukkan sugesti. Ya, Pak ya, mau tak buat terkejut? Kaku. Gerakan tangannya. Ya. Kalau sudah seperti itu tinggal tertawa. Menangis. Berdiri dan joget. Tidak bisa melawan. Kenapa? Diterimanya ide tanpa diterimanya apa? Ide tanpa kritik. Dia hatinya menolak, tapi tubuhnya tidak bisa. Punten ya, tapi dia tertawa aja goyang. Guys, datangnya terlambat hukum ya. Maju. Ini yang orang-orang bilang dendam ya. Kan terlambat hukum. Rumusnya Di sekolah kan buat gue. Padahal sudah tak omongin saya buat orang kaget, masih tetap kaget aja. Ya normal semuanya, normal. Sehat, pintar. Bisa menguasai keilmuan ini dengan mudah. Nah ini sugestinya, memiliki tingkat kepercayaan diri yang kuat, menguasai public speaking dengan bagus, karirnya dibaca semakin meningkat, memiliki kemampuan healing, penyembuhan yang bagus. Amin Allahumma. Luar biasa, berbakat. Tinggal bakat ini diarahkan ke hal yang positif. Paham ya? Tidur sekarang. Kalau satu kali seseorang itu sudah kena, maka berikutnya sangat mudah sekali. Apa yang saya katakan langsung itu. Asal awalnya sudah kena, sudah terpengaruh. Tapi kalau awalnya gagal, berikutnya harus melalui proses ulang. Makanya kalau ada kejahatan hipnosis, kok balik lekuk, yang hipnosis itu mundur. Nah, berarti orang tahu ilmunya ini, nggak berani lanjut. Karena kalau lanjut dia sama dengan bunuh diri. Asal sudah manut, kok nanti terus kena terus. Kan gitu ya. Mulai saat ini juga dan untuk seterusnya, Anda hanya tersugesti oleh sugesti-sugesti yang positif yang bermanfaat bagi diri Anda. Tiada kekuatan jahat apapun yang dapat mempengaruhi Anda, baik di sini maupun di luar, dimanapun. Kecuali Anda ikhlas untuk sekedar hiburan atau untuk sekedar memotivasi teman-teman yang lain. Jika mengerti gerakan dari dua tangan kirinya. Oke, buka mata, segar dan bugar. Alhamdulillah. Saudara-saudara. Ini saya jelaskan ya, repetisi apa? Power otot, repetisi sudah ada buktinya. Shock sekarang dibuat terkejut, ada buktinya. Oh iya. Sekarang sugesti atau ide bisa masuk ketika seseorang itu rileks. Seseorang itu rileks. Ya. Ini yang agak gondrong ini belakang masih. Ya kan? Kayak kelihatan kan rileks banget ya. Nah, rileks. Sekedar untuk contoh sugestinya yang bagus-bagus ya. Tidak akan saya tunjukkan. Saya hanya akan membuat dia rileks. Yang terlambat kena hukuman ya. Kan tangan rileks ya. Saya akan
ini. Jelas kan jadi kepala sekolah kayak terlambat sih. Saya nggak ngomong apa-apa loh. Enggak. Relax, santai, nyaman, tenang, tentram, damai, hatimu tenang, hatimu tenang, bisa menerima proses pembelajaran dengan mudah, bisa mengaplikasikannya dengan dari saat ini juga dan untuk seterusnya kamu akan senang dengan keilmuan ini, berniat untuk mengembangkannya untuk hal-hal yang baik bagi kamu dan komunitas. Sebagai bukti bahwa kamu relax, santai dan mengikuti sugesti saya, ketika Anda membuka mata nanti Anda merasa kesulitan untuk menyebutkan nama Anda. Oke, pelan-pelan buka mata. Lupakan nama Anda sejenak. Baik, santai. Kesulitan untuk menyebutkan namanya. Kita tes. Siapa dengan siapa? Karena dia lupa nama, semua data yang berkaitan dengan namanya hilang. Alamatnya, orang tuanya, semua hilang. Jadi dia juga lupa dari mana asalnya, lupa siapa nama ayah ibunya, lupa siapa kalau sudah punya keluarga, ya, kalau sudah punya berarti lupa anak istri, kalau sudah punya cewek lupa juga cewek, bahkan lupa dengan teman-temannya. Siapa yang merasa sebagai temannya dia? Satu tok. Siapa yang merasa sebagai temannya dia? Monggo, siapa? Kenal dengan beliau? Hah? Tidak. Sombong ya. Lupa ya? Lupa. Dengan siapa, Mas? Coba ada yang mau nanya, nanya bebas, yang kenal dengan beliau siapa yang kenal? Nama ibu bos. Besok iya. Masa keluar dari batu? Nama ayah. Baru awal. Ketika seseorang rileks, dia akan sangat mudah menerima sugesti. Begitu juga ketika kita cabut sugesti negatif. Anda yang sudah terlanjur ngomong elek-elek kepada anak, ketika anak itu rileks santai, ketika tidur di malam hari, dilihat sekali lagi. Nah, selama ini bapak ibu berbuat banyak kesalahan, kata-kata kotor, sering salah. Bapak ibu kita maaf. Sekarang mulai saat ini dan seterusnya Bapak Ibu semakin mengasihi kamu, semakin menyayangi kamu. Karena kamu ternyata sangat penurut, sangat soleh, sangat solehah. Jadi ketua kelas dong terlambat. Ketika anak tidur, tidak perlu yang aneh-aneh saat dia tidur. Ketika mau tidur, dibacakan salawat, dikasih omongan yang positif. Ayo nak, sudah waktunya tidur. Nek Joko dikelori kan serap patut ya. Yang kecil-kecil itu sambil dikelori sambil kamu anak bagus, kamu anak soleh, solehah, ayo tidur biar besok kamu segar bugar, bangun tepat sebelum subuh sehingga rutin sholat subuhnya bagus, makannya yang segar, tubuhnya kuat, sehat. Itu kan kalimat-kalimat yang bagus pokoknya ya. Saat rileks atau digendong pas siang-siang ya, disolawati itu sambil sesekali dikasih sugesti yang bagus. Jangan digendong siang hari sambil nyanyinya nyai ronggeng, kan salah. Ya, sholawatan lah minimal, dikasih ajaran kepilih. Untuk mengembalikan dia, ya dilekskan kembali. Oke, relax lagi.
dirimu, tenangkan hatimu. Sekarang niat saya kembali pada jati diri saya 100%. Saya ingat kembali siapa saya secara total dan penuh. Adalah suatu yang berkaitan dengan nama saya tetap mengingatnya dengan baik. Diulang. Buka mata sekarang. Siapa namanya? Dari mana? Kenal dengan beliau? Nah, sudah kenal lagi. Terima kasih. Ayo, terima kasih ya. Sebuah gagasan ide diberikan oleh orang yang punya otoritas. Yang kedua, diulang. Yang ketiga, sok saat orang terkejut. Yang keempat, sebaliknya sok apa? Yang kelima, saat orang itu emosionalnya tidak stabil. Artinya alias sedang sedih. Ini gampang sekali dikasih sugesti. Sedang marah, itu juga sangat mudah sekali sugesti. Sehingga ketika kita ada rukyah masal misalnya, atau hubungan masa, terus ada reaksi itu kan kelihatan cuma dua ya. Sedih banget nanti nangis, ya kan? Marah banget nanti ngamuk. Ini semuanya sangat sugestibilitas tinggi. Tinggal sama kenapa menangis. Coba keluar masukkan nafasnya dirasakan, nafas halus, lembut, buang semua beban pikiran keras, buang biar enteng semuanya. Keluarkan bersama tangisanmu, keluarkan dengan izin Allah. Bismillah, hembuskan nafas, tenang. Bismillah, hembuskan nafas, segar. Bismillah, hembuskan nafas, plong jiwa raga saya. Terus pejamkan mata, buka mata, gimana rasanya? Plong, alhamdulillah. Kenapa? Dia pikiran bawah sadarnya terbuka. Tadi kan sudah diceritakan ada pikiran sadar, pikiran bawah ada critical mentalnya terbuka. Sehingga pikiran bawah sadarnya aktif, nggak perlu di 1, 2, 3 tidur. Orang nangis di 1, 2 tidur bisa, tapi kan lucu. Bisa enggak? Tapi lucu. Kenapa sedih? Ayo kalau mau terbuka tak bantu. Biar tenang, biar nggak ganggu, tak nafas dulu, bernafas, biar tenang. Begitu juga yang aku reaksi ngamuk-ngamuk. Sama tinggal geplek saja dia takut, ngamuk-ngamuk nih dengan Ustaz Fatur Rahman, Fatur ya di depan, mancap-mancap, sama dari belakang. Pakai saat dia lemes, langsung untuk. Itu. Nanti baru kalau sudah lemes. Saya tahu kamu punya banyak masalah, kamu punya beban pikiran yang berat. Kalau kamu mau bantu, ayo sadar dan ikut saya. Nanti kita sharing dari hati ke hati. Mau dibuat apa reaksi sekalian juga bisa. Dikejutkan, siapa kamu? Kamu harimau ya? Nanti gereng dia. Coba aja. Kamu kuntilanak ya? Nanti kalau dia sudah mau seperti itu berarti bukan jin asli. Apalagi begitu kaget, ngomong saya bakar. Nih ayat ini panas tubuh kamu, panas. Nih pendingin, dingin. Ya, satu ayat pemanggang, satu ayat dingin. Kok dia ngikuti? Jadi itu sudah tanda bahwa itu bukan jin asli. Ya. Dia dikendalikan oleh pikiran bawah sadarnya, di mana pikiran bawah sadarnya itu sedang mengalami suatu masalah, entah sedih, entah apa yang membuat dia intinya emosinya tidak stabil, dia sangat mudah menerima sugesti. Ada tetangga kita, saudara kita sedang berduka karena kematian, itu juga sugestibilitasnya tinggi. Peluk dia, rangkul dia, itu ditenangkan, diberi sugesti-sugesti yang positif. Jangan yo bujumu saya wis mati, ikhlaskan, pasrahkan, ada saya yang siap menemani. Masih belum ada 100 hari. Ini orang ini karena sugestinya sudah masuk. Ada jangan-jangan malah dipraktekkan ini. Nanti secara tidak dia sadari ini punya kecocokan dengan si Ustadz tadi yang bimbing.
Kalau nanti ada teman sampean yang tiba-tiba disenengi janda yang baru seperti suaminya, sampean patut curiga. Jangan-jangan pas lagi sedih sugestinya begitu. Jangan kan kok gitu, sampean tenang. Apapun masalahmu ceritakan kepada saya. Insya Allah saya dengan senang hati mendengarnya. Yang penting kamu nyaman, kamu tenang, kamu merasa aman. Itu juga sama nanti efeknya. Nyaman, tenang ketika ketemu dengan kita, nggak kita kan kepingin terus. Jangan-jangan ini, nah, ya, jadi sama sudah tahu ya gitu ya. Kok jadi gini kan? Oh Jojo ini ilmu ini kayak zaman salah gunakan gitu. Nah, terus cara mengembalikannya? Ya datang isi janda itu lagi, terus nyaman dengan dirinya sendiri. Putus kenyamanan dengan seorang itu diputus. Ada teman saya itu, yo awal-awal belajar, biasanya kan kurang hati-hati dengan sugesti. Rukyahnya jarak jauh, begitu sudah muntah-muntah, begitu sudah rileks, sudah santai, sudah nyaman kan? Akhirnya telepon, di telepon itu mulai saat ini ada masalah kamu sama istri saya, kamu nyaman dengan suara saya, sekarang dan untuk selamanya. Loh, tiap malam telepon, tiap malam telepon. Wah, pokokmu kan? Ya untung belum punya istri. Seandainya punya istri, nah kan jadi mudarat kan ya. Untung belum, itu pun dia merasa terganggu akhirnya. Loh kenapa? Karena ada yang lebih cantik lagi. Bingung saya kayak begini. Pokokmu kapan? Ini gimana solusinya Ki? Temui lama wes beres. Sampai di sini bisa dimengerti? Oke. Jadi ada banyak cara. Ya walaupun saya belum bisa menguasai kehidupan hipnosis ini secara penuh karena belum saya jelaskan satu persatu, tapi saya sudah bisa mempengaruhi orang, memasukkan gagasan, memasukkan ide dengan menggunakan 5 hal ini. Kalau saya punya otoritas, gunakan otoritas. Tinggal diulang-ulang saja sugesti apa yang ingin dicabut dan sugesti apa yang ingin ditambah. Terus kalau perlu sesekali buat shock bisa, buat relax bisa, mainkan emosi dan diajak cerita. Jamaah-jamaah itu diajak cerita, diajak pengajian, diajak muhasabah, ada yang nangis, ada yang kan gitu. Itu tinggal saya masukkan sugesti, silam. Bapak Ibu, setiap masalah pasti ada solusinya. Mari bersama-sama kita lepaskan semua kesedihan kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir bersama saya, insya Allah Allah berikan solusi yang terbaik untuk kita. Minimal kita diberi ketenangan. Jadi kapanpun kita punya masalah, kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan zikir, insya Allah jiwa kita akan. Jika ini diucapkan terus sering, maka jamaah kita akan memiliki kekuatan. Jika dia merasakan kesedihan yang mendalam karena suatu masalah, dia akan dengan ikhlas hati zikir kepada Allah Subhanahu. Itu mau dengan masukan sugesti-sugesti yang negatif juga, yang sugestibilitasnya tinggi pasti kena. Sampai di sini sudah mengerti ya? Oke, nah yang keenam kita bisa masukkan gagasan ide dengan ilmu yang namanya tapi ilmu hipnosis ini harus benar-benar dikuasai oleh orang-orang yang mentalnya positif, moralnya baik. Kalau moralnya bejat bahaya sekali. Sangat berbahaya. Jadi kalau kita mau mempengaruhi seorang atau memasukkan ide-ide yang positif untuk orang dengan ilmu hipnosis, ini ada polanya yang harus terstruktur. Mungkin tadi sudah disampaikan ya. Pola yang pertama namanya pre-talk. Harus ada pre-talk. Seperti sampai mau meruqyah harus dijelaskan dulu sebelumnya, supaya mereka tahu proses yang akan terjadi. Nanti kita akan melakukan ruqyah, polanya seperti ini, tidak perlu harus mengutakan nanti sampai akan saya hipnoterapi, tidak perlu karena dia pinginnya di ruqyah ya kita pre-talk ini penting untuk menjelaskan proses sehingga orang itu merasa nyaman mengikuti, tidak merasa terang. Minimal ya dari mana, dengan siapa, dari mana, apa yang bisa saya bantu. Sudah pernah minta bantuan kemana saja,
bantuan seperti apa yang sudah saya dapatkan, bagaimana progresnya atau hasilnya. Saya pulang jempol Ustaz dari sini, tujuan saya datang ke sini ingin dibantu, ingin diruqyah masalah ini. Sudah pernah diruqyah di mana? Saya sudah pernah diruqyah di Ustaz A, B, C, D, E. Gimana hasilnya? Ya sudah baik Ustaz, tapi masih ada sesuatu yang mengganjal. Sudah diruqyah, masih ada sesuatu yang mengganjal. Datang ingin diruqyah. Bagaimana Ustaz-Ustaz itu meruqyah sampean? Ya meruqyahnya sih ya gini-gini. Kita tetap bisa menjalankan proses, menceritakan prosesnya ya. Nah, ketika nanti sampean meruqyah, gunakan pola yang berbeda, harus berbeda, jangan sama. Kalau sama, sudah ada data, gagal. Paham? Harus dibuat berbeda, walau sedikit, tapi ada nilai plusnya. Plus air doa bisa, plus herbal bisa. Apa yang belum ada pada praktek yang dia terima sebelumnya, supaya sugesti berkaitan dengan ruqyah ini masuk. Kan ketika dia menjalani proses ruqyah, ruqyahnya kayak kemarin, pasti nggak ngefek lagi deh. Tapi begitu awal tak, iya berbeda dengan yang kemarin. Itu dia sudah mulai ada indikasi membuka diri untuk keberat. Apalagi zaman sambil buang kira-kira masalahnya apa bisa jadikan temukan, itu akan jauh lebih tepat dan cepat lagi. Bisa juga ditanyakan, sudah pernah punya masalah seperti ini belum? Sudah. Dulu sembuhnya bagaimana? Saya dulu diruqyah, ruqyahnya gimana? Gini. Sekarang gimana kalau tidak diruqyah lagi ke sana? Orangnya pas lagi keluar kota, maka saya datang kemari. Maka karena sudah ada data keberhasilan dengan ruqyah model itu, sama ruqyahnya mirip dengan model itu. Paham? Ada kalanya harus dibuat berbeda, ada kalanya justru harus dibuat semirip mungkin. Bisa dimengerti ya? Ini adanya di Prito, tanya jawab pertama sebelum mulai. Terus selanjutnya, langkah kedua setelah Prito itu adalah induksi. Induksi itu adalah teknik bagaimana kita bisa membebas critical factor dan bisa berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar seseorang. Teknik induksi. Induksi ini intinya cuma dua. Orang dibuat shock, terkejut, atau orang dibuat relax. Sama. Seperti rumus tadi. Cuma ada polanya. Ketika kita sudah mainkan pola dan pola itu masuk, endingnya tinggal pilih. Mau dibuat shock boleh, mau dibuat relax boleh. Kalau untuk permainan dan anak-anak muda yang bermain, dibuat shock di atas panggung itu mungkin bagus. Tapi kalau untuk keperluan terapi, gunakanlah yang relax. Apalagi kita belum tahu dia punya riwayat jantung apa tidak. Kalau punya riwayat jantung kita shock malah kejar-kejar ya. Yang kedua apa tadi namanya? Nah, di kelas basic ini kita akan paling banyak belajar teknik menginduksi sehingga kita bisa masuk ke pikiran bawah sadar seseorang. Intinya dua tadi, dibuat shock atau dibuat relax. Paham? Nah, sekarang kita masuk pola-pola induksi. Pola induksi. Pola induksi itu banyak, saya perlu contohkan 4 saja yang paling sering. Yang pertama polanya namanya fiksasi mata. Fiksasi mata itu artinya membuat mata lelah. Pola yang kedua namanya bermain keseimbangan. Pola yang ketiga namanya development induction. Pola yang keempat namanya relaksasi progresif. Zaman menguasai 4 pola induksi ini, sudah bisa jadi profesional hipnoterapis. Tinggal mengembangkan kecakapan memberikan sugesti. Itu aja. Tinggal apa? Mengembangkan kecakapan memberikan sugesti. Orang yang datang kepada Anda ingin pelarisan, sama tinggal buat sugesti tentang pelarisan. Program kehamilan, sama tinggal membuat sugesti tentang program keharmonisan rumah tangga, sama tinggal membuat sugesti, nasihat, saran, masukan tentang keharmonisan rumah supaya bisa masuk kemana?
kepikiran bahwa sana seperti tadi loh, pahit itu kan masuk ke sini, sehingga tubuh ya merasakannya pahit. Kalau sugesti saraf bisa masuk ke batin, kalau urusan rumah tangga, maka walaupun batin itu tidak mau, tubuh tetap cipika-cipiku kalau ketemu suami istri. Nggak percaya, nanti saya praktekkan atau gimana? Biar Bunyai dan Pak Ye itu kalau ketemu cipika-cipiku gimana pun dia berada. Sugesti keharmonisan, sugesti penyelesaian trauma, penyembuhan fobia itu tergantung. Jadi sejauh mana hipnosis ini bisa membantu? Sejauh kreativitas Anda dalam menyusun, membuat dan menyusun kalimat untuk polarisan bisa, permainan bisa, penyembuhan, membuat orang sakit juga. Bisa enggak membuat orang sakit? Bisa. Sangat bisa sekali. Kita bisa memberikan sugesti kesembuhan, kita juga bisa memberikan sugesti rasa sakit. Tapi itu sebaiknya jangan, karena karmanya buruk, dosanya besar, gitu kan ya. Lebih baik membantu sesama daripada menyakiti. Nah, ini hanya sekedar mencontohkan saja bahwa ilmu ini seperti pedang, tergantung moral siapa yang memilikinya. Ya, kalau digunakan untuk kebaikan, ya akan menghasilkan banyak berkah manfaatan. Kalau digunakan untuk kejahatan, ya akan melahirkan banyak kerusakan dan kemungkaran. Jangankan kalau cuma hipnosis, Al-Quran itu loh di tangan orang yang baik bisa menenangkan, menenteramkan, mendamaikan, membahagiakan, berjalan terang, bisa membawa orang masuk ke surga. Di tangan orang yang jahat justru bisa membuat dia menjadi alat pembunuh, alat pembenci, alat kemungkaran, menggiring orang masuk ke neraka. Jangankan kalau hipnosis Al-Quran saja bisa seperti itu. Tergantung siapa ya